adik-adik yang ada di rumah, kita akan mulai ibadah hari Minggu pelayanan anak Kaiti. Apa kabar semuanya? Sehat? Baik-baik? Harus tetap semangat ya. Kita saat teduh dulu ya. Amin. Yuk semuanya berdiri, kita pujikan burung pipit yang kecil. Pujikan kami puji dengan riang ya Kaiti. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami diberi kesempatan untuk dapat berjumpa kembali di IHMPA. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami, berkati dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik setelah berdoa, bangkit berdiri lagi. Kita pujikan dalam nama Yesus Kaiti. Bermazmur, siapkan Alkitabnya adik-adik. Nah adik-adik, Alkitabnya sudah disiapkan? Kalau sudah disiapkan, mari kita bersama-sama membuka Mazmur 31 ayat 4. Mazmur 31 ayat 4. Kita baca bersama-sama. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Kita sudah bermazmur. Setelah bermazmur, bangkit berdiri lagi. Kita pujikan apabila kita sukacita. Apabila kita
mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita pujikan firman-Mu pelita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai sulur pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Kita berdoa adik-adik. Baik, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik dan benar. Tenangkan hati kami agar hanya suara Tuhan yang kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. IHMPA GPIB Ebenezer Surabaya, khususnya untuk adik-adik kelas kecil yang sudah memuliakan Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan dengan tema memberitakan Tuhan Yesus adalah ketaatan kepada Allah, yang bisa kita baca dari Kisah Para Rasul 5 ayat 26 sampai dengan 33. Demikian firman Tuhan. Rasul-rasul di hadapan Mahkamah Agama. Nasihat Gamaliel. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya menghadapkan mereka kepada Mahkamah Agama imam besar, mulai menanyai mereka. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan kepada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya, menjadi pemimpin dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Maka Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menaati Dia. Mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul itu. Amin. Bagaimana adik-adik? Ya, sekali lagi kita masih belajar dengan kata taat. Masih ingat apa kata taat? Taat itu patuh, setia.
dan tunduk dalam satu ketentuan yang ada. Atau dengan kata lain, menunjukkan sikap yang setia dan tunduk kepada Tuhan serta melaksanakan kegiatan ibadah dengan Tuhan. Walaupun seperti yang kita rasakan saat ini, kita tidak bisa beribadah secara langsung, tapi kita bisa melihat kakak-kakak layan melalui laptop, melalui HP. Dan untuk itu kita mulai beribadah bersama. Kita mau mendengarkan Tuhan. Kita mau tahu apa sih rencana Tuhan. Seperti yang dilakukan Petrus. Dan di sini tadi tidak diketahui siapa yang satunya, tapi ada beberapa teman Petrus. Mereka di bait Allah, mungkin secara bergantian atau bersama-sama. Dan apa yang dilakukan? Mengajar tentang Tuhan Yesus. Mereka dengan setia bergantian untuk mendengar ajaran tentang Tuhan Yesus. Nah, melihat hal ini, para pemuka agama atau orang-orang yang tidak senang dengan Petrus dipanggil dan dibawa kepada pemuka agama untuk disidang. Hanya karena mereka telah mengajar tentang siapa Tuhan Yesus. Mereka tidak senang mendengar itu. Petrus dipanggil dan diadili sesuai yang mereka inginkan. Nah, ini bukan suatu kebetulan, tapi ini benar-benar dinyatakan bahwa Petrus ingin berbagi tentang siapa Kristus, siapa Tuhan Yesus itu, karena Tuhan Yesuslah yang memberikan pengampunan dosa. Jika Petrus berani memberitakan tentang siapa Tuhan Yesus, maka sebagai orang yang taat, kita pun dituntut seperti itu, dengan tidak perlu malu katakan kepada Tuhan, kepada sesama manusia, sesama kita mengenai siapa Tuhan Allah yang mengasihi kalian, mengasihi kita semua. Tentunya Dialah Tuhan Yesus Kristus. Jika dulu kita bisa bebas seperti ini, mungkin kita bisa ngobrol dengan teman-teman sekelas kita, berbicara di kiri kanan, kita ada teman, ataupun saat bermain di wisata seperti ini, kita bersama teman. Kalau sekarang nggak seperti ini, kita nggak bisa ngomong langsung, menceritakan langsung tentang siapa Tuhan Yesus. Kira-kira bagaimana ya? Ini perhatikan. Menurut kalian ini apa? Yesus sahabatku, ku punya sahabat yang baik hati, suka duka selalu menemani, setia selalu dengan tulus hati. Yesuslah namanya, sahabatku sejati, dan seterusnya. Adik-adik tahu apa ini? Ya, ini adalah puisi. Saya kira kalian sudah berani atau sudah bisa untuk mengarang atau membuat karangan cerita atau seperti ini yang disebut apa? Puisi. Jika kalian berani, ungkapkanlah seperti ini. Jangan takut, jangan ragu. Wah, nanti saya dimarahi orang. Enggak. Kita bebas untuk menulis seperti ini. Kalau mungkin ada meeting atau majalah sekolah, bisa dimasukkan seperti ini.
Karena kita nggak bisa langsung ngomong, tapi kalian menceritakan tentang siapa Tuhan Yesus itu, yang sudah kalian anggap sebagai sahabat. Atau seperti ini mungkin. Apa coba? Ya, menelpon satu dengan yang lainnya. Bagaimana caranya? Halo, selamat pagi. Shalom, bagaimana kabarnya? Bagaimana keadaanmu hari ini? Sehat kan? Nah, seperti itu. Itulah yang bisa dilakukan. Tuhan Yesus menyertai kamu. Tuhan Yesus sayang kamu. Ingat, Tuhan Yesus ada selalu padamu. Nah, kata-kata itulah yang menguatkan semua anak. Bukan hanya anak, orang tua pun juga perlu kita ngomong seperti itu. Kenapa? Ya, karena mereka mungkin lupa, mereka kurang mendengar siapa Kristus. Tapi hendaklah kita tetap ingat bahwa Tuhan bersama kita. Kita jangan ragu, jangan takut untuk memberitakan siapa Tuhan Yesus itu. Karena itulah yang Tuhan inginkan, semua orang mengenal siapa Tuhan Yesus. Dan kalau kita mau taat dan mau dengar-dengaran, itu yang dikehendaki Allah. Bukannya setengah-setengah, tapi semuanya hidup kita. Nah, sebagai yang terakhir adalah aktivitas. Aktivitasnya adalah buatlah rekaman suara, yaitu memberikan semangat kepada teman-teman kalian. Mungkin ada yang sakit, ada yang bermalas-malasan. Jangan lupa tapi menceritakan tentang siapa Tuhan Yesus. Rekaman sedikit saja, terus dikirim ya sama kakak-kakak layan semuanya. Terima kasih. Tuhan Yesus menyertai kita. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan sudah mendengarkan firman Tuhan semuanya, Kak Iti. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita semua untuk berani memberitakan, menceritakan tentang Tuhan kepada semua orang. Kenapa harus begitu, Kak Iti? Karena itu adalah bentuk taat kita kepada Tuhan. Oke, kita pujikan siapa yang berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dan jaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Anak-anak Tuhan yang berbahagia, kita doa syafaat ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Adik-adik, mari kita berdoa syafaat. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Hari ini kami boleh melaksanakan kegiatan kami dengan baik. Tuhan, pada hari ini kami ingin berdoa untuk kota Surabaya, kota kami. Tuhan berkati setiap pemimpin-pemimpin yang ada, berkati mereka agar mereka dapat membuat keputusan yang baik dan benar. Berkati juga kota Surabaya, lindungi kota Surabaya, jauhkanlah dari segala mara bahaya penyakit yang ingin mengganggu. Virus corona yang sekarang sedang marak, Tuhan tolong bantu untuk menghilangkan itu semua.
Jaga pelihara papa mama kami juga, guru kami, bahkan kami juga agar terhindar dari virus corona. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga papa mama yang melakukan pekerjaannya, beri mereka semangat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Berkati juga teman-teman kami yang mungkin berada di rumah masing-masing, jaga pelihara mereka Tuhan Yesus, tutup bungkus mereka, Tuhan Yesus lindungi mereka selalu. Inilah doa kami Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kaiti dan adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita memberikan persembahan. Siapkan uang persembahannya. Nanti adik-adik titipkan mama dan papa supaya dikasih ke gereja. Kita pujikan, beri padanya. Tuhan Yesus, kami telah memberikan persembahan-Mu. Berkati persembahan ini agar menjadi berkat bagi kerajaan-Mu. Berkati tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah memuji nama Tuhan, sudah memberikan persembahan. Ibadah akan segera berakhir. Tapi minggu depan kita harus tetap beribadah adik-adik. Mama dan papa terima kasih selalu ada buat adik-adik. Selalu membantu adik-adik dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Terus dukung adik-adik ya mama dan papa. Mama dan papa selalu ada dan Tuhan selalu beserta dengan mama dan papa. Kita pujikan Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, terima kasih untuk ibadah hari ini. Mari Tuhan berkati mama dan papa, berkati anak-anak semuanya, berkati kakak-kakak pelayan semuanya. Terima kasih untuk hari ini, berkat kasih penyertaan Tuhan selalu ada buat kami anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin,
adik-adik. Amin. Adik-adik, jangan lupa kalau adik-adik mau bepergian kemana aja seperti Kaiti pakai masker, selalu sehat ya di rumah, selalu sehat. Pokoknya harus jaga kesehatan semuanya ya Kaiti. Sampai ketemu lagi minggu depan. Kita semua berdoa supaya kakak-kakak cepat bertemu dengan adik-adik di ruang pelkat. Sampai ketemu lagi. Tuhan beserta kita. Selamat hari Minggu. Dadah.